ada belajar. Kemarin sebelum belajar kita berdoa. Doanya masih Robi Bila seperti tadi yang kalian baca sebelum berangkat. Anak-anak, tadi di masjid Bu Lili dengar ada yang berkata tidak baik. Boleh apa tidak anak-anak? Tidak boleh. Coba kalau kalian ada anak yang berkata tidak baik, apa yang kalian lakukan? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada anak yang berbicara tidak baik, apa yang kalian lakukan? Memberitahu. Iya, pintar Alif, memberitahu, jangan berkata yang tidak baik. Ada lagi yang tidak mau berteman anak-anak karena dia berkata yang tidak baik. Nah, sekarang perhatikan, Bu Lili akan memutar video. Nanti kamu lihat apa yang dikatakan oleh yang ada di video, yang tokoh yang ada di video ini. Siap ya? Perhatikan. Gua yang berbicara. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang tengah mengendap-endap di hutan mencari mangsa. Tapi dia tidak menemukan binatang satupun. Akhirnya, dia pun kelelahan dan menyerah. Matahari hampir terbenam. Singa pun mulai kehilangan harapan. Di dalam hati dia pun berkata, "Tidak apa-apa, sepertinya aku akan puasa malam ini." Maka singa pun kembali ke guanya. Saat itulah si singa melihat sebuah gua lain. Singa pun berpikir, "Sebelum pergi, aku akan mencari sebentar di gua ini. Akan bagus bila aku menemukan seekor binatang di sini." Dengan pikiran itu, singa pun mencari ke dalam gua. Tapi yang bisa dia lihat hanyalah gua yang kosong. Sekali lagi, singa melihat dengan seksama. Dia pun berpikir bahwa sebaiknya dia meninggalkan gua ini dan kembali ke guanya sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat sebuah ide. Sudah hampir malam. Binatang yang tinggal di dalam gua ini pasti akan pulang. Jadi sebaiknya aku menunggu saja di sini. Artinya, aku tidak akan perlu berburu mangsa lagi. Rasa laparku akan terpuaskan. Si singa pun duduk dengan tenang di dalam gua. Dia menunggu binatang yang tinggal di gua itu untuk pulang. Ternyata gua ini adalah milik Rubah. Dan Rubah adalah binatang yang sangat pintar. Setelah menjalani hari perburuannya yang panjang, Rubah pun akhirnya sampai di guanya. Tiba-tiba, dia berhenti. Walau hari semakin senja, Rubah kebetulan melihat ke bawah dan menyadari sesuatu. Astaga, ini adalah jejak kaki singa. Aku bisa melihat jejaknya menuju ke dalam gua. Tapi aku tidak melihat ada jejak kaki yang keluar. Itu berarti si singa pasti masih di dalam. Dia pasti menunggu mangsanya untuk memasuki gua. Untung aku kembali ke sini sebelum matahari benar-benar terbenam. Bila aku tadi terlambat sedikit saja, dia pasti akan memakanku. Karena dalam kegelapan, aku tidak akan bisa melihat jejak kaki singa ini. Rubah pun berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mendapatkan ide. Bersemangat akan ide ini, dia mengedipkan mata dan menggoyangkan ekornya.
Kemudian dia berkata dengan suara keras, Gua! Wahai gua! lalu dia diam sejenak. Lalu berkata kembali, Gua! Wahai gua! Kenapa kau tidak berbicara hari ini? Biasanya saat aku menyapamu setiap hari, kau selalu berkata, Selamat datang, bagaimana harimu? Singa yang bersembunyi di dalam gua pun berpikir, mungkin gua ini berbicara setiap hari. Tapi karena aku ada di sini, dia takut untuk bicara. Karena dia takut, dia tidak mau berbicara. Jadi bagaimana kalau aku saja yang menjawabnya? Sebentar kemudian, rubah pun kembali berkata, Gua! Wahai gua! Singa yang bersembunyi di dalam gua membalas dengan suara yang lembut. Selamat datang kembali, bagaimana harimu? Nah, apa mungkin untuk mengenali suara singa? Suaranya bergema di dalam gua. Dia mengaum. Dan ada gema di suaranya. Mendengar ini, para binatang di gua sekitarnya pun ketakutan. Singa pun mengira bahwa rubah pasti sekarang akan masuk. Tapi si rubah justru menjawab, Oh Raja Singa, memangnya sebuah gua bisa bicara? Baiklah kalau begitu, aku pergi. Selamat tinggal. saat singa melihat keluar gua, apa yang dilihatnya? Rubah melarikan diri dengan sangat cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Di dalam gua ada Raja Singa. Oke, Raja Singa. Dia berkata kepada rubah. Kalau rubah tadi bilang apa? Gua bisa berbicara? Tidak. Itu adalah bahasa rubah agar singa yang ada di dalam mau berkata. Karena rubah tahu kalau di dalamnya itu ada singa. Nah, sekarang tadi rubah saja bisa berkata yang baik. Apa tadi yang diucapkan rubah ya? Oke. Apa ada orang di dalam? Nah, itu jawabnya ada. Kalian kalau setiap hari berkata yang baik, manfaatnya apa yuk? Disayang teman, pinter. Disayangi keluarga, mendapat pahala. Karena berkata yang baik itu adalah sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji akan mendapat pahala. Ya, terus sekarang coba apa akibatnya kalau kita tidak berkata yang baik? Masuk neraka. Apa? Tidak disayangi teman. Ada lagi? Tidak disayang orang tua. Pinter semua. Itu tadi tidak mendapat pahala. Iya, pinter. Semuanya anak-anak dulu sudah pinter-pinter. Kalau kita tidak berkata yang baik, kita berdosa, tidak mendapat pahala, dijauhi teman. Itu tadi akibatnya kalau kita tidak berkata yang baik. Nah, apa yang kalian lakukan kalau tidak bisa berkata baik? Diam, pinter sekali. Diam. Qul khairan. Sekali lagi. Qul khairan. Bicaralah. Karena asuh tutup
berarti kan selamat. Rubahnya tidak tahu kalau di dalam ada itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, mulai hari ini anak kelas 1 semua sudah hebat. Anak kelas 1 pintar-pintar. Tidak ada lagi yang berkata tidak baik. Semuanya harus berkata yang sopan. Tidak kasar, tidak boleh berkata jorok ya anak-anak. Kalau kalian di rumah melihat HP, melihat game, coba yang dilihat itu yang bagaimana? Yang baik, jangan melihat yang kata-katanya tidak baik, yang kata-katanya kotor, apalagi yang jorok, tidak boleh ya, Cak. Kenapa? Karena berdosa. Itu yang disampaikan Bu Lili hari ini. Besok minggu depan kita lanjutkan berbicara yang jujur. Ya, sudah paham? Oke, kesimpulan hari ini, berkata yang baik adalah berkata yang sopan, yang tidak kasar, yang apa ya? Tidak membentak-bentak, itu ya. Terus manfaatnya tadi apa? Disayang teman, disayang orang tua, disayang keluarga, mendapat